Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita duduk sendirian di tengah malam yang sepi, lalu tiba-tiba terlintas di pikiran, bagaimana nanti saat nyawaku dijemput? Pernahkah kita membayangkan ketika detik itu datang, semua kesibukan dunia terhenti, semua suara yang biasa kita dengar lenyap, dan pandangan mata mulai kabur, tidak ada lagi yang tersisa, kecuali satu hal, pertemuan kita dengan Sang Utusan, Allah yang terakhir, Malaikat Maut. Di setiap detik kehidupan ini, kita mungkin melihat kelahiran, tawa dan keceriaan. Tapi pada saat yang sama, di belahan bumi lain, ada orang yang menghembuskan napas terakhirnya. Ada yang meninggal di ranjang empuknya, ada yang di jalanan, ada yang di tengah lautan, bahkan ada yang di tempat yang tidak pernah kita duga. Dan semua itu tidak pernah luput dari pantauan makhluk. Agung ini makhluk yang Allah beri amanah untuk mengakhiri perjalanan dunia setiap makhluk hidup, Malaikat Maut. Bukan sekadar sosok yang menakutkan dalam imajinasi kita. Ia bukan sekadar cerita dalam buku agama yang kita baca waktu kecil. Ia nyata, ia ada. Dan ia bekerja setiap saat, setiap hari, setiap detik, tanpa henti, tanpa istirahat. Di balik tugasnya yang berat, ada rahasia besar yang perlu kita ketahui. Rahasia yang membuat kita bukan hanya takut padanya, tapi juga kagum akan ketepatan, kelembutan, dan ketaatannya kepada Allah. Malam ini, mari kita duduk bersama dalam perjalanan panjang. Kita akan menyelami kisahnya, melihat seperti apa kehebatan yang Allah berikan kepadanya, mendengar cerita bagaimana ia menjemput para nabi, orang-orang saleh, bahkan orang-orang yang membangkang. Kita akan belajar bahwa kematian bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang sebenarnya. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak pernah lelah. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Ada malaikat Jibril yang membawa wahyu, ada Mikail yang mengatur rezeki, ada Israfil yang meniup sangkakala, dan ada satu malaikat yang ditunjuk secara khusus untuk tugas yang paling menentukan bagi semua makhluk, mencabut nyawa. Dialah Israel, yang dalam bahasa kita sering disebut Malaikat Maut. Sejak awal penciptaannya, Allah sudah menyiapkan baginya kemampuan luar biasa. Ia bisa melihat seluruh makhluk di bumi, di laut, bahkan di langit. Tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Jarak baginya tidak berarti apa-apa, karena seluruh alam semesta seperti sebuah piring kecil yang terhampar di hadapannya. Tugasnya sudah ditetapkan sejak awal. Setiap jiwa memiliki ajal, batas waktu yang tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, apabila ajal mereka tiba, mereka tidak dapat mengundurkannya, barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Dan ketika detik itu datang, ia akan mendatangi kita. Tak peduli di mana kita berada. Saudaraku, banyak orang bertanya-tanya seperti apa rupa malaikat maut. Apakah ia selalu datang dalam bentuk yang menakutkan? Atau ia bisa menampakkan wajah yang menenangkan? Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita menyebutkan, malaikat maut memiliki wujud yang luar biasa besar. Ada yang menggambarkannya memiliki 4 wajah yang menghadap ke arah yang berbeda, sehingga ia bisa melihat seluruh penjuru sekaligus. Ada yang meriwayatkan bahwa tubuhnya penuh dengan sayap, dan dari ujung kepalanya hingga telapak kakinya dipenuhi mata yang bisa melihat setiap makhluk yang hidup di bumi, laut, dan langit. Bayangkan saja, jika kita melihat seluruh permukaan bumi dari luar angkasa, bumi itu hanya tampak seperti bola kecil. Begitulah kira-kira malaikat maut memandang makhluk hidup. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa bersembunyi. Semua terlihat jelas, sejelas kita memandang sebuah benda di telapak tangan. Namun ada satu hal yang jarang orang tahu. Malaikat maut tidak selalu datang dengan rupa yang menakutkan. Kepada orang-orang yang beriman dan taat, ia akan datang dengan wajah yang lembut, cahaya yang menenangkan, dan bau harum yang mengingatkan pada wangi surga. Tapi kepada orang-orang yang membangkang dan kafir, ia datang dengan wajah yang mengerikan, suara yang menggelegar, dan membawa hawa panas yang menusuk hingga ke tulang. Kekuatan malaikat maut juga tak tertandingi. Jika dalam satu detik ada ribuan orang meninggal di seluruh dunia, ia mampu mencabut nyawa mereka secara bersamaan, di tempat yang berbeda-beda, tanpa salah sasaran dan tanpa terlambat satu detik pun. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Sebab, ia tidak bergerak seperti makhluk biasa. Ia hadir di mana saja sesuai perintah Allah.
tanpa terhalang jarak dan waktu. Setiap kali ia mencabut nyawa, prosesnya berbeda tergantung keadaan hati orang yang akan meninggal. Kepada orang beriman ia berkata dengan lembut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan rahmat-Nya." Saat itu ruh keluar dengan mudah, seperti tetesan air yang mengalir dari mulut teko. Tidak ada rasa sakit yang mengerikan, hanya sensasi ringan yang membawa ketenangan. Malaikat maut menyerahkannya kepada malaikat pembawa rahmat yang membungkus ruh itu dengan kain dari surga, lalu membawanya naik melewati lapisan-lapisan langit. Sebaliknya, kepada orang kafir atau orang yang durhaka, ia berkata dengan suara yang menggetarkan, "Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju murka Allah dan azabnya." Ruh itu pun memberontak menolak keluar dari jasad, maka malaikat maut mencabutnya dengan keras, seperti mencabut besi berduri dari kain basah, merobek, menyakitkan, dan membuat seluruh tubuh bergetar. Ruh itu kemudian diserahkan kepada malaikat pembawa azab, dibungkus dengan kain dari neraka, dan dibawa menuju pintu langit yang tertutup baginya. Saudaraku, tidak ada satu makhluk pun yang terhindar dari tugas malaikat maut, termasuk para nabi yang mulia. Namun kepada para nabi, malaikat maut datang dengan adab dan kelembutan yang sangat tinggi, penuh penghormatan, dan sesuai perintah Allah. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Ia datang dalam wujud manusia, mengetuk pintu rumah Nabi Musa. Nabi Musa, yang memiliki ketajaman mata hati, mengetahui bahwa ini adalah utusan Allah yang datang untuk menjemputnya. Namun saat itu Nabi Musa belum diberi izin oleh Allah untuk segera wafat. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Musa memukul malaikat maut hingga matanya keluar, bukan karena beliau menentang takdir, tapi karena ia belum menerima wahyu perintah Allah untuk meninggal. Malaikat maut kembali menghadap Allah, dan Allah memulihkan keadaannya. Kemudian Allah mengutusnya kembali, kali ini dengan membawa pesan. "Wahai Musa, letakkan tanganmu di punggung seekor lembu. Berapa helai bulu yang tertutup oleh tanganmu, itulah jumlah tahun tambahan hidupmu." Nabi Musa bertanya, setelah itu, Allah berfirman, "Setelah itu engkau akan meninggal." Maka Nabi Musa berkata, "Kalau begitu sekaranglah waktunya, wahai Tuhanku." Dan malaikat maut pun melaksanakan tugasnya, mencabut ruh Nabi Musa dengan lembut. Ruh beliau diangkat oleh malaikat pembawa rahmat, dibungkus kain surga, dan dimuliakan di hadapan Allah. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, Khalilullah. Ketika malaikat maut datang kepadanya, ia berkata dengan penuh sopan, "Wahai Ibrahim," kekasih memanggil kekasihnya. Namun Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai malaikat maut, apakah engkau pernah melihat kekasih mencabut nyawa kekasihnya?" Maka malaikat maut kembali kepada Allah untuk menyampaikan perkataan itu. Allah berfirman, "Wahai Jibril, katakan kepada kekasihku, apakah engkau pernah melihat kekasih yang enggan bertemu dengan kekasihnya?" Ketika Nabi Ibrahim mendengar jawaban itu, ia tersenyum. Air matanya menetes dan ia berkata, "Kalau begitu sekaranglah waktunya. Jemputlah aku dengan kelembutan." Dan malaikat maut mencabut ruhnya, seperti tetesan air yang jatuh ke permukaan tanah, ringan, tenang tanpa rasa sakit. Inilah kisah yang paling menggetarkan hati. Ketika ajal Rasulullah sudah dekat, malaikat maut datang bersama malaikat Jibril. Namun kali ini malaikat maut tidak langsung masuk, melainkan meminta izin terlebih dahulu. Ia berkata, "Wahai Muhammad, Allah mengutusku untuk menjemputmu. Tapi jika engkau menginginkan, aku akan kembali." Rasulullah melihat malaikat Jibril dan bertanya, "Wahai Jibril, apa pendapatmu?" Jibril berkata dengan suara yang berat menahan tangis, "Wahai Muhammad, pintu-pintu surga sudah terbuka untukmu. Penduduk langit telah rindu kepadamu. Allah sangat merindukan pertemuan denganmu." Air mata Rasulullah menetes. Beliau melihat para sahabat yang menangis di sekelilingnya, melihat putrinya Fatimah yang terisak, lalu menatap ke arah langit dan berkata dengan lirih, "Ya Allah, pertemukan aku denganmu." Maka malaikat maut mencabut ruh Rasulullah dengan kelembutan yang belum pernah ia lakukan pada siapapun sebelumnya. Harum semerbak memenuhi ruangan, dan wajah Rasulullah tersenyum saat ruhnya keluar. Saudaraku, ajal itu pasti datang, tidak hanya bagi manusia, hewan, atau jin, bahkan para malaikat pun memiliki ajal. Dan pada hari kiamat,
Malaikat maut akan memegang peran yang sangat besar sebelum akhirnya ia sendiri menjalani takdir yang sama. Tiupan sangkakala pertama. Ketika Allah memerintahkan Israfil meniup sangkakala pertama, seluruh makhluk di bumi dan langit akan jatuh tak sadarkan diri. Gunung-gunung hancur, lautan meluap, langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan. Malaikat maut pada saat itu akan menerima perintah, mencabut nyawa seluruh makhluk yang tersisa. Ia akan mulai dari manusia terakhir, jin terakhir dan semua hewan di muka bumi. Setiap ruh yang diambilnya diserahkan kepada perintah Allah. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Setelah seluruh makhluk dunia mati, Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa para malaikat lain. Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil pun akan menghadapi saat itu. Bayangkan, makhluk-makhluk yang begitu agung, yang seluruh hidupnya hanya taat kepada Allah, kini tiba saatnya kembali kepada Sang Pencipta. Malaikat maut melaksanakan perintah ini dengan penuh ta'zim dan rasa haru, karena ia tahu bahwa setelah ini ia sendiri akan merasakan hal yang sama. Ketika seluruh makhluk sudah tiada, tinggal malaikat maut yang berdiri di hadapan Allah. Allah lalu berfirman kepadanya, "Wahai malaikat maut, sekarang engkau pun akan mati." Maka malaikat maut pun merasakan untuk pertama kalinya bagaimana nyawa dicabut. Riwayat menyebutkan bahwa ia berteriak dengan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya, berkata, "Seandainya aku tahu seperti inilah sakitnya mati, niscaya aku akan lebih lembut lagi dalam mencabut nyawa orang-orang beriman." Setelah itu, seluruh alam semesta benar-benar kosong. Tidak ada lagi satupun makhluk hidup, hanya Allah yang maha kekal, yang hidup tanpa awal dan akhir. Kisah tentang malaikat maut bukanlah sekadar cerita yang membuat kita takut. Ia adalah pengingat bahwa hidup ini hanya sementara, bahwa setiap detik kita sedang berjalan menuju pertemuan itu, pertemuan yang pasti, yang tak ada seorang pun bisa menghindarinya. Bagi orang beriman, malaikat maut adalah utusan Allah yang datang membawa kabar gembira. Ia adalah pembuka jalan menuju surga. Bagi orang yang membangkang, ia adalah awal dari perjalanan yang sangat berat. Itulah sebabnya para ulama selalu mengingatkan kita untuk hidup dalam keadaan siap, karena kita tidak tahu kapan namamu akan dipanggil dan ruhmu akan dijemput. Saudaraku, tidak semua manusia meninggal di tempat yang sama atau dalam keadaan yang serupa. Ada yang wafat di rumahnya di ranjang yang empuk, ada yang wafat di medan perang, di tengah perjuangan, ada pula yang wafat di lautan atau bahkan di udara. Namun dimanapun ia berada, malaikat maut akan selalu hadir tepat waktu. Husnul khatimah adalah cita-cita setiap muslim meninggal dalam keadaan yang diridhai Allah. Bagi mereka yang istiqamah dalam ketaatan saat ajal tiba, malaikat maut datang bersama para malaikat rahmat. Mereka membawa kain kafan dari surga, membawa wangi kasturi yang semerbak, dan duduk di sisi kepala sang hamba. Malaikat maut akan berkata dengan suara yang lembut dan menenangkan, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha Rabbmu." Ruh itu keluar dengan mudah, seperti tetesan air dari mulut teko. Lalu malaikat pembawa rahmat membungkusnya dan membawanya naik melewati langit pertama hingga langit ketujuh. Setiap lapisan langit menyambut ruh itu dengan salam dan doa. Namun ada juga yang ajalnya datang saat ia sedang jauh dari Allah. Mereka menghabiskan hidup dalam kemaksiatan, lalai dari solat, bahkan mengingkari kebenaran. Ketika malaikat maut datang kepada mereka, ia disertai para malaikat azab yang membawa kain dari neraka dan hawa panas yang membakar. Malaikat maut akan berkata dengan tegas dan menggetarkan, "Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju murka Allah dan azabnya." Ruh itu menolak keluar, bersembunyi di seluruh bagian tubuh. Maka malaikat maut mencabutnya dengan keras, seperti mencabut besi berduri dari kain basah, menusuk, merobek, dan meninggalkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Banyak orang bertanya, bagaimana jika seseorang meninggal di dasar lautan, atau di puncak gunung, atau di luar angkasa? Bagi malaikat maut, jarak bukanlah halangan. Seluruh alam semesta seperti berada di hadapan matanya. Bahkan jika seseorang tenggelam ribuan meter di bawah laut, malaikat maut akan hadir tepat waktu. Jika seseorang berada di ruang angkasa, ia pun akan menemukannya tanpa terlambat. Kadang ada bencana besar yang merenggut nyawa ratusan bahkan ribuan orang sekaligus. Mungkin kita bertanya-tanya,
Bagaimana malaikat maut mencabut nyawa mereka dalam waktu bersamaan. Allah telah memberinya kemampuan untuk melakukannya tanpa kesalahan sedikit pun. Dalam 1 detik, ia bisa mencabut ruh dari berbagai tempat di seluruh dunia, bahkan di dimensi yang berbeda, tanpa ada satupun yang terlewat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah malaikat maut mengajarkan kita bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju pertemuan yang pasti. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya tiba. Nama kita sudah tercatat, waktunya sudah ditetapkan, dan tempatnya sudah ditentukan. Bagi sebagian orang, pertemuan itu adalah awal dari kebahagiaan abadi. Bagi yang lain, ia adalah awal dari penderitaan yang panjang. Maka yang menentukan bukanlah bagaimana kita mati, tetapi bagaimana kita hidup sebelum mati. Setiap kali kita sholat, setiap kali kita menahan diri dari dosa, setiap kali kita berbuat baik, kita sedang mempersiapkan sambutan yang indah ketika malaikat maut datang. Kita sedang menulis sendiri kisah akhir hidup kita. Ingatlah, malaikat maut bukan musuh. Ia hanyalah utusan hamba Allah yang taat, yang menjalankan perintah tanpa menunda dan tanpa mendahului. Dan pada hari itu ketika ia mengetuk pintu kehidupan kita, semoga kita menyambutnya dengan senyum dan hati yang lapang. Kematian adalah janji yang tidak pernah ingkar. Ia tidak peduli di mana manusia berada. Di rumah sederhana atau istana megah, di tengah kota yang ramai atau sendirian di samudera luas, bahkan melayang di ruang angkasa, tidak ada tempat yang bisa menjadi pelarian dari takdir ini. Malaikat maut bukanlah sekadar sosok penjemput akhir, tetapi utusan yang menegakkan ketetapan Allah dengan sempurna. Kadang ia datang dengan wajah yang menenangkan, membawa wewangian surga untuk ruh yang bersih. Kadang pula ia hadir dengan wujud yang menggetarkan, penuh ketegasan, untuk menjemput jiwa yang mengabaikan panggilan kebenaran. Dalam setiap kisah penjemputan, kita melihat satu benang merah. Kematian selalu mencerminkan hidup yang telah dijalani. Jiwa yang taat dipanggil dengan kelembutan, sementara jiwa yang membangkang ditarik dengan keras. Semua ini bukan tanpa sebab, melainkan hasil dari pilihan yang kita buat setiap detik di dunia. Maka kehidupan ini sejatinya adalah persiapan panjang untuk 1 detik terakhir. Tidak ada yang lebih bijak daripada mempersiapkan diri sebelum panggilan itu tiba. Karena ketika malaikat maut berdiri di hadapan kita, waktu untuk memperbaiki diri sudah habis. Bagi yang beriman dan beramal soleh, saat itu akan menjadi pintu menuju pertemuan paling indah. Berjumpa dengan Allah, Zat yang selama ini mereka sembah dalam doa dan zikir. Dan bagi yang lalai, saat itu akan menjadi awal dari penyesalan yang tak berkesudahan. Hidup hanyalah perjalanan singkat, kematian hanyalah perpindahan tempat, dan akhirat adalah rumah sesungguhnya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, langkah kita akan berakhir pada satu pintu yang sama. Pintu yang akan dibuka oleh malaikat maut dengan wajah yang sesuai dengan bagaimana kita menjalani kehidupan ini.